nya jelas. Gitu kan? Seperti orang baca watini wajayitun waturi sinin. Enggak jelas itu, bisa salah pemahamannya. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun la atau la. Ini jadi ada kaidah membacanya. Iya. Belajar membacanya saja itu sudah pahalanya besar sekali dan hikmahnya apa? Orang yang baca seperti itu pasti zuhud. Enggak. Mungkin yang jarang baca berantem melulu. Iya. Hafal. Enggak. Enggak usah tersinggungan. Ini mah aki. Ya, aki ini mah aki. Tuh, subhanallah. Senyumnya kenapa? Kenapa? Dengan dakwah. Enggak pakai dalil tadi. Iya. Pakai ini tadi, penampilan. Jadi makna ayat ini sebetulnya ada 3. Iya. Yang terakhir ya wajadilhum billati hiya ahsan itu yang kalau berdebat jangan menurut gue. Nah, gitu. Menurut hadis ini, menurut tetap aja orang ini ngeyel gitu. Ya, kamu hanya diperintah Allah menyampaikan. Gitu, tidak ada kewajiban berhasil. Maka orang yang berdebat dengan ayat-ayat Allah, orang yang berdakwah dengan ayat-ayat Allah, itu pasti sabar dia, tenang gitu. Kenapa? Nggak ada kewajiban. Kalau berdakwah nggak sukses ke neraka, wah ini berat ini. Tapi enggak. Kamu cuma menyampaikan. Rasulullah juga hanya menyampaikan. Nah, di sini nikmatnya sebagai kaum muslimin itu ya. Kamu cuma menyampaikan. Kemudian bekerja. Bekerjalah yang mengantarmu ke surga, bukan gaji dan jabatanmu. Berdakwah yang mengantar kamu ke surga, bukan hasilnya. Nah, kan nggak ada beban. Iya. Itu isi mendalam dari ayat itu. Jadi berjidal ya dengan ahsan. Tahu ahsan? Ahsan apa? Ahsan amalnya. Yaitu 2. Ahlasu amala wa aswabuhu. Ikhlas itu ya dan benar. Benar menurut syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Iya. Gitu. Jadi sholat, contoh nih, sholat harus ikhlas karena Allah. Kemudian benar menurut tuntunan Rasulullah. Nah, gitu. Jadi ayat ini juga begitu. Kalau berdebat, kalau berdakwah, bil hikmah, bil dalil. Rasulullah kan gitu, dilemparin. Ya, mereka belum ngerti. Gitu kan. Iya. Maka Rasulullah tidak pernah frustasi. Nah, kalau kita kan, aki orang Sunda ya. Iya. Orang Sunda nih, marahin anaknya. Gusti bejan tengah waro. Iya. Udah dikasih tahu nggak nurut, oh nggak ikhlas. Iya. Nah, mestinya dakwahi anakmu itu, berikan contoh. Kamu bangun subuh, berjalan ke masjid, sholat di sana. Iya. Dengan contoh-contoh. Jadi maknanya dalam sekali. Iya. Gitu ya. Nah, seperti nanti Aki kalau melihat mereka berantem, nggak usah marah juga. Iya. Ikutan marah, jadi bertiga nih setannya. Iya. Jangan berantem lagi. Alhamdulillah. Jadi berkat ayat surah An-Nahl tadi, kita bisa sampaikan berdakwah dengan berbagai karakter, hendaknya memahami 3 karakter manusia tadi. Ada yang senang dengan dalil-dalil, ada yang senang dengan contoh-contoh, ada yang berdebat, namun itu pun diajak dengan dalil gitu. Pertanyaannya, mudah-mudahan terjawab ya. Praktekin. Insyaallah. Dapat? Bisa? Alhamdulillah. Abi, berdakwah itu cuma hanya dengan menyampaikan pesan saja, apakah nggak ada dengan cara lain? Oh gitu, kayak di mimbar-mimbar gitu doang gitu. Apa nggak ada cara lain misalnya apa ya? Istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu Pak, uslub. Nah gitu. Jadi dakwah itu adalah wajib. Ya. Bagaimana caranya? Nah gitu kan. Jadi thoriqoh itu wajib. Ya, menyampaikan Islam itu wajib. Gimana caranya? Bisa dengan tulisan, ya, bisa dengan tablik akbar, bisa dengan acara seperti ini. Apa tujuannya? Agar yang kita dakwahi itu memahami, mengerti apa pesan-pesan yang kita sampaikan. Nah, caranya mungkin dengan tulisan. Di masyarakat ini caranya dengan
mengaji bareng atau diajak kalau anak-anak kecil mungkin diajak sambil menari, menyanyi ya. Dengan Itu cara dengan ya. gerakannya. Kalau aki-aki diajak gerak mah tuh. Ya. Ya. Jadi betul ya. Tidak ada cara lain? Ada. Betul, benar. Yang penting begini, cara itu bisa membuat bisa menyampaikan pesan-pesan sehingga pesan-pesan itu diterima. Nah, itu. Karena kalau uslub atau cara ternyata cara itu tidak tepat, jangan dipaksakan, ganti. Diganti ya, diganti dengan cara lain. Gitu. Itu uslub namanya. Jadi menyampaikan agama itu wajib. Tapi dengan 3 cara tadi itu. Nah, paham dong ya? Kayak adik-adik kita ini, murid-murid Abi yang berbeda pandangan, berbeda pendapat terus. Tapi nggak dikasih dalil udah langsung. Lengket. Lengket. Ya dicontehin sama Aki negurnya sopan, enak juga sopan. Beda dengan anak-anakku yang 2 sana. Oh, Iman dan Amin nggak pernah berantem. Iya. Anak Abi, loh subhanallah, dia di mana aja menghafal. Iya. Jadi anak-anak orang Iya. akan ngomong tuh kayak Fikri. Iya. Kamu Fikri 30 juz anak SMA. Kamu anak SMP baru 1 juz, insya Allah bisa 2 juz. Kamu belum bisa baca Quran, belajar. Jadi bukan malu aku punya anak Fikri aja bisa 30 juz. Kamu mahasiswa baru 1 juz. Nah itu nggak bijak. Alhamdulillah ya. Kalau ada 1 juz, ada juz kedua dong. Nah, bisa kamu 2 juz. Tapi bagaimana? Istiqomah. Ah, pertanyaan Iman tadi, istiqomah. Istiqomah tuh terus gitu. Jadi dalam perjalanan dakwah Abi ya, hampir semua karakter manusia Abi ketemu. Yang 3 karakter itu ketemu. Iya. Kayak kita sekarang di sini. Ini kan kita berdakwah. Iya. Berarti bukan Abi berdakwah kepada murid-murid saja. Iya. Tapi nanti murid-murid Abi, anak-anak Abi ini keluar. Nah, kalau duduk begini bisa berdakwah seperti ini, keluar bisa ngobrol di warung kopi. Jadi kita datang ke situ bukan larut ikut mereka, tapi kita ajak mereka untuk memahami Islam. Ke adik-adik, anak-anakku yang cantik-cantik begitu kalau di rumah? Tidak, alhamdulillah. Ya, Aura begitu? Larissa? Larissa Maria. Ya Allah, kalau sama wanita itu, Ustadz mahnya Abi mah suka lupa. Iya. Apalagi nama istri orang. Aduh, lupa. Alhamdulillah. Kalau PD mah inget terus. Oh, gitu ya, ingat. Alhamdulillah ingetannya masih bagus. Kalau sama wanita namanya ingat, apalagi Quran. Nah, kan gitu. Harus. Iya, jangan ingatan, hafalan kalah oleh sesuatu yang bukan milikmu. Gitu. Ya, misalnya kita berdakwah, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Tapi mata kita melihat mustami perempuan, terus saja melotot ke dia. Ini. Kenapa kamu melotot? Kan pandangan yang kedua nggak boleh. Jadi pandangan pertama terus saja melotot, ya nggak begitu. Tuh main pukul-pukulan. Oh gitu, berasa. Jadi kita paham betul ayat. Balighani walau ayat. Ya, sampaikan walaupun 1 ayat. Hafalnya ayat itu, paham. Sudah mengamalkan juga lagi. Nah, yang tadi itu, oh wala taqrabuz zina. Ya kan? Kalau pacaran berarti melebihi mendekati. Nah, kita amalkan, nikahi dia. Bertobat tidak mengulangi lagi. Berdakwah ke orang-orang, jangan pacaran, nikah. Atau putuskan dia. Ya, tidak pacaran lagi. Nah, itu amalnya. Kemudian ajak orang lain. Nah, orang yang diajak melihat, oh iya, dia menikah. Oh, dia nggak pacaran lagi. Gitu. Senyumnya. Kalau sudah ditikah mah jadi mantan pacar ya. Nah, istilah mantan pacar juga nggak ada itu. Nggak ada ya. Iya. Anak-anak. Karena gini, seorang gadis itu hak suaminya. Maka kalau dia gadis ada yang memacari, maka si laki-laki ini busuk. Dia seolah mengambil hak calon suami dia. Nah, dalam Islam itu ada apa?
khitbah, meminang gadis itu. Itu, meminang itu melamar dia untuk menjadi istrinya. Datang ke orang tuanya, bukan ke gadis itu. Udah pernah berinteraksi dengan gadis itu. Datang ke orang tuanya, bapak punya anak namanya Marisa, Larissa, Maria, Haura. Oh ya betul, itu anak saya ingin menikahi anak bapak. Kemudian bapak itu kalau saya sih menerima, saya tanya anak saya dulu. Begitu anaknya ditanya, diperlihatkan foto Aki Daus. Apa kata anaknya? Alhamdulillah, Daus. Nah, berarti diterima itu. Aki Daus diterima. Sama siapa diterima? Itu. Habis itu Ki Daus mendatangi, ngobrol-ngobrol masa yang akan datang, akan menikah dan sebagainya. Kemudian ijab kabul. Nah, disitulah berpacaran. Jadi bukan pacaran dulu menikah, bukan. Oh gitu. Kan Ya, udah lihat fotonya tadi, iya, udah diterima, tinggal nikahnya. Nanti Abi yang nikahin ya. Takut sama Pidi. Vidi ada lagi. Jadi berdakwah itu seperti tadi ada contohnya. Oh iya. Jadi, oh pacaran nggak boleh, berarti kita tidak melakukan itu. Iya, Sekali-kali tidak menyentuh wanita yang bukan haknya. Oh iya. Nah gitu ya. Baik kalau gitu paham ya? Tiga Paham. uslub tadi. Ya, paham. Oke, amalkan. Amin. Pahami, amalkan. Pahami, amalkan. Insya Allah.